Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala yudlil lahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Makamah yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa banyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pada umatnya hingga masyarakat muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Makamah yang dimuliakan Allah. Kali ini tausiah ngambil tema yaitu hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yasrib. Karena Rasulullah berdakwah di Mekah lebih kurang 13 tahun itu secara sembunyi-sembunyi, sehingga ngumpet-ngumpet lah bahasa sekarang tuh. Jadi dakwah nggak bisa terang-terangan seperti kayak kita sekarang ini kan. Dakwah bisa terang-terangan, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menghambat. Makanya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah. Nah, hijrah ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim adamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang beriman yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, baik dengan hartanya maupun jiwanya, itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan mereka yang berhijrah inilah akan memperoleh kemenangan. Jadi hijrah Rasulullah itu mau ke Yasrib juga mengalami hambatan dari orang-orang Quraisy yang masih kafir, yaitu boleh hijrah dari Mekah dengan catatan tidak boleh ada yang dibawa hartanya. Nah, terutama hijrah Utsman bin Affan ini kan orang terkaya di Mekah. Itu pun waktu hijrah ke Yasrib tidak ada yang boleh dibawa hartanya. Yang boleh dibawa hanya yang melekat di tubuhnya. Nah, karena jarak antara Mekah dengan Yasrib ini kan lebih kurang 400 kilo. Nah, 400 kilo kalau kondisi di sana kan medannya itu pegunungan, gurun pasir. Nah, perkiraan dari orang kafir Quraisy ini, Rasulullah kalau hijrah ke sana belum sampai di sana itu akan mati perjalanan. Pemikiran orang-orang kafir Quraisy. Namun dia tidak berpikir bahwa yang punya rezeki ini kan Allah, yang punya keselamatan ini Allah. Karena dia kafir jadi belum punya keyakinan seperti ini. Kemudian ayat At-Taubah ayat 20 itu ditafsirkan di surat An-Nisa ayat 100. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yahrum min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yurim mauta faqad ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahimah. Jadi pandangan orang kafir Mekah itu Rasulullah belum sampai di Yasrib itu akan meninggal di perjalanan. Nah, dijawab dengan firman Allah di surat An-Nisa ayat 100, yaitu bahwa orang yang berhijrah itu akan diluaskan di buminya Allah dan akan diberi rezeki yang banyak.
Nah, tafsir dari diluaskan buminya Allah ini, nah kalau misalnya kota Mekah itu kita ilustrasikan seluas kota Jakarta ini, nah nanti begitu hijrah itu Allah akan ganti diluaskan di buminya Allah itu. Nah, begitu Rasulullah, nanti cerita ini nanti kita lanjutkan setelah Rasulullah sampai di Yasrib. Nah, makanya diganti diluaskan buminya Allah, diberi rezeki yang banyak, dan orang yang keluar dari rumahnya niat berhijrah karena Allah dan Rasulnya, walaupun dia itu meninggal di perjalanan, Allah sudah tetapkan pahalanya. Karena Allah di sini Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, singkat cerita, setelah Rasul sampai di Yasrib, disambut oleh kaum Ansor. Nah, kaum Ansor, kalau yang hijrah ini kan namanya kaum Muhajirin. Jadi kaum Ansor dengan kaum Muhajirin ini bertemulah di Yasrib. Nah, salah satu pemuka Ansor itu kan ada yang kaya juga. Nah, karena sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah tadi kan nggak bawa apa-apa, padahal dia kan orang kaya di Mekah. Jadi fashionnya orang kaya itu masih kelihatan, Pak, sampai di Yasrib itu. Jadi orang Yasrib menawarkan kepada salah satu sahabatnya, yaitu Utsman bin Affan, kan terkaya di Mekah, ditawarkan bahwa sahabatnya Utsman bin Affan ini orang kaya. Jadi orang Ansor itu bersedia memberikan separuh hartanya untuk Utsman bin Affan itu untuk modal. Nah, jawaban si Utsman bin Affan itu, terima kasih saudaraku telah memberikan separuh dari harta untuk. Namun ini ditolak, Pak, dengan Utsman bin Affan. Cukup, mudah-mudahan engkau saudaraku kaum Ansar dirahmati dan diridhai Allah. Cukup tunjukkan saya tempat pasar atau tempat berbisnis. Nah, jadi nggak mau, Pak, diberi separuh dari harta orang Ansar. Kemudian Rasulullah hijrah ke Yasrib itu kotanya masih terbelakang karena ada umat atau suku di Yasrib itu bertikai bertahun-tahun sampai beratus-ratus tahun itu nggak ada damainya. Makanya kota Yasrib itu nggak ada ketentangan, kan teraman. Nah, dengan datangnya Rasulullah ke sana, Rasulullah seperti pertama itu mempersaudarakan. Pertama yang dipersaudarakan tuh kaum Muhajirin, kaum Ansor, terus di sana itu ada namanya kaum As dan Hadraj. Yang selalu bertikai itu kaum Hadraj dan kaum As. Kalau misalnya salah satu suku kaum As itu ada yang mati, dia membalas juga kaum Hadraj harus ada yang mati. Makanya nggak ada ketenangan. Terus seperti pertama sama Rasulullah itu didamaikan, istilahnya dipersaudarakan. Artinya kaum Ansor, kaum Muhajirin, kaum Hadraj dan As sama orang Yahudi dipersatukan. Sehingga dengan dipersatukan jadilah dia seperti kayak bersaudara. Nah, pertama itu spiritnya. Terus yang kedua, di Yasrib itu pasarnya itu dikuasain orang Yahudi. Jadi bikin harga itu memang seenak-enak orang Yahudi. Itu bukan zaman sekarang ya, Pak. Zaman dulu, zaman Rasulullah sudah dialamin tuh. Jadi kaum Yahudi itu nimbun barang, sudah ini nanti begitu barang langka dijual mahal. Ini memang udah tabiatnya orang Yahudi, Pak. Jadi zaman sekarang seperti itu kita sudah nggak kaget karena pelajaran dari Rasulullah itu sudah ada. Terus berikutnya karena harga tadi tidak stabil sama Rasulullah ditata pelan-pelan, sehingga pasar ini harganya tidak semaunya orang Yahudi karena sudah dipersaudarakan tadi. Jadi sama rasa sama itu dialami oleh kaum Yasrib yang di Yasrib itu. Kemudian pertama tadi dipersaudarakan, tadinya pertikai jadi nggak ada pertikaian lagi. Terus kemudian harga yang tadinya carut marut semaunya orang Yahudi bikin harga, termasuk timbangan juga selalu dikurangin. Terus ada
riba itu. Nah ini sudah ditata. Kemudian kotanya itu kan nggak kondusif. Jadi kita misalnya jalan-jalan kemana itu selalu ada gangguan dari dua suku yang saling bermusuhan. Dengan dipersudakan, jadi kota Yasrib ini jadi kota yang tenang, tentram dan damai, ya kan? Nah, ini spirit yang ketiga. Kemudian spirit yang keempat ini karena di Yasrib itu sudah ada suku Yahudi, sudah ada suku yang beragama Kristen, Katolik sudah ada, termasuk yang nggak beragama. Nah ini sama Rasulullah dibikin toleransi umat beragama. Jadi agama yang satu dengan agama lain itu saling menghormati. Makanya begitu ditata oleh Rasulullah, pertama tadi dipersaudarakan, yang kedua pasar distabilkan harganya sehingga kebutuhan masyarakat Yasrib itu terpenuhi, nggak ada yang curang. Terus kemudian kotanya ditata, yang tadi kotanya tidak ada peradaban jadi beradab, terus sesama agama itu rukun. Nah 4 ini spirit yang Rasulullah ajarkan kepada kaum Yasrib, termasuk di kita sekarang ini Pak. Ini ngikutin dari apa yang diajarkan Rasulullah di Yasrib. Seperti di Indonesia kan sukunya banyak, beragama banyak. Ini bisa karena rujukannya dari Rasulullah waktu menata kota Madinah. Nah, singkat cerita setelah Rasul wafat diganti oleh khalifah. Nah, khalifah yang paling ini tuh Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab itu yang janji Allah di surat An-Nisa tadi kan kalau orang berhijrah akan diluaskan bumi tempat orang berhijrah dan rezeki yang banyak. Nah, di dalam masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu Islam mulai berkembang. Jazirah Arab, ke Mesir, terus ke Ethiopia, ke Maroko, ke Afrika Utara, kemudian merambah sampai ke Eropa. Nah, kemudian ke Eropa ini rombongan yang satu, rombongan yang berikutnya itu yang dipimpin oleh Abu Waqqas itu ke Indochina. Nah, Indochina mampir atau singgah di Baros. Nah, Baros ini letaknya kan lebih kurang 400 kilo dari kota Medan. Ini hanya mampir atau singgah, ya kan, bisa menyebarkan agama Islam yang bisa kita nikmatin sampai sekarang nih. Jadi spirit hijrah itu ya sampai sekarang kita rasakan nih. Kita bisa beragama Islam itu akibat daripada hijrahnya para sahabat Rasulullah ke rencana ke Indochina, mampir di Indonesia itu. Sekarang Nusantara itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, sebagian Thailand, sebagian Filipina, Timor Leste. Ini hanya beberapa saat para sahabat menyebarkan agama Islam di Nusantara tanpa ada konflik. Makanya di 2 surat At-Taubah dan surat An-Nisa itu ya, tafsirnya di surat An-Nisa ini dengan berkembangnya wilayah yang besar kan otomatis sumber daya alam yang ada yang masuk pengaruh Islam itu kan ada minyak, ada hutan, ada laut, ada sungai, ada macam-macam. Itu kan Islam daya alam itu banyak sekali, yang makanya rezeki yang banyak itu ditafsirkan di surat An-Nisa itu ya hasil bumi maupun minyak tambang, ini rezeki yang banyak, ya kan. Nah, terus kemudian jadi bisa kita ambil kesimpulan hijrahnya Rasulullah itu pertama kita dipersaudarakan, yang kedua menstabilkan harga, yang ketiga menata kota, tadi kota yang enggak beradab jadi kota yang kondusif, yang keempat toleransi antar umat beragama, dan yang kelima ini Allah berfirman juga kaitan dengan hijrah ini juga. Nah, hijrah ini Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairul lakum ummatin ujat linnasi wa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi umat Islam itu menjadi umat terbaik
untuk manusia yang ada. Ini firman Allah nih, bukan omongan orang nih. Jadi Bapak boleh dilihat di surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi wa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi umat Islam itu mengajak yang baik, mencegah yang mungkar, ya kan, mencegah yang mungkar. Kemudian mengajak kita itu untuk beriman kepada Allah. Inti hijrah itu jadi ada 5 yang tadi itu. Pertama, mempersaudarakan. Yang kedua, menstabilkan harga, menata kota, toleransi umat beragama. Kemudian umat Islam itu menjadi umat yang terbaik sampai saat ini. Karena ini firman Allah, jadi istilahnya jaminan dari Allah. Mudah-mudahan tausiah singkat yang berkenaan dengan spirit hijrahnya Rasulullah ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.